Awal mulanya ya karena pas kasus Erika itu ya, waktu sama-sama Erika itu, kemudian aku dikontrak. Aku ibarat kata itu temanku itu ada saudaranya si Panda dan akhirnya aku dikenalkan sama Panda dan orang tuanya. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih. Akhirnya ya ibarat kata aku bantu untuk mempertemukan dengan Kodeni Sumargo dan ya cuma itu aja. Ya sampai pada akhirnya kan terjadi podcast itu. Ya dan puji Tuhan kan akhirnya sudah selesai. Cuman ini kan ada gelombang baru ya. Jadi ketika pertama kali ini kita bicara pakai timeline ya Mbak ya, biar biar nggak kacau ya. Jadi timelinenya adalah ketika pertama kali berbicara dengan kasus Erika ya, artinya kan itu kejadian sebelum sebelum bulan Juli ya, bahwa Panda sendiri sudah mengaku bahwa memang ada yang mengklaim di luar Erika itu ada dua orang katanya ya, dua orang yang hamil ataupun apa itu, tapi udah ada kesepakatan, jadi tidak ada masalah gitu kan. Jadi Panda memang mengakui hal itu. Nah, kemudian sudah ada kesepakatan, ya akhirnya nggak ada masalah dong, kan sudah ada terjadi kesepakatan. Nah, jadi sebenarnya kan ini bukan bukan apa ya, ini bukan hal baru dan Panda sudah mengakui hal itu. Nah, itu coba dicek lagi bahwa yang menggugurkan kandungan itu bukan dari Panda loh. Itu statement dari si wanita itu. Coba di-clear-kan, itu kan bukti chatnya kan sudah disebar di publik. Jadi tinggal coba itu tinggal diklarifikasi sendirilah ke sana karena ada bukti chatnya. Panda tidak pernah ngomong mau menggugurkan. Setahu saya ya. Nah, ya kalau kita berbicara keputusan bagus ya mungkin ya. Kan ya mungkin dia biar lega, biar ada statement. Karena kalau dari saya ya, ini analisa ya, opini ya. Jadi kesepakatan itu udah terjadi, cuman dikarenakan kemudian Panda menjadi viral dan kasus ini menjadi besar. Nah, mungkin Cynthia kurang puas dengan kesepakatan yang sudah dia buat. Karena mungkin nominalnya kecil atau apa, atau tidak mendapatkan ketenaran atau mau pansos. Nah, maka dari itu dia podcast kemudian dan saya yakin itu juga tidak hanya cuma Cynthia, tapi diprovokasi dari keluarga sekitar. Ya kan, sekarang kalau Mbak aja kalau kejadian kayak Cynthia kan pasti keluarganya kan, "Oh, lu masa cuma dapat segini, cuman begini, ya kan kurang lebih seperti itu ya. Tapi saya nggak tahu ya, ini opini saya, teman-teman ya. Jadi itu opini saya sih seperti itu. Ya dua-dua salah, ya kan dua-dua salah. Satu ini hubungan cinta satu malam, ya. Kemudian salahnya juga nggak pakai kondom, ya. Dan kemudian yang dipegang dari keluarga Panda dan Panda adalah sudah ada surat kesepakatan. Tidak ada saling menuntut dan apabila terjadi kemudian hari pun tidak sudah ada kesepakatan itu. Nanti mungkin beberapa hari lagi mungkin pihak keluarga akan mulai mengeluarkan itu. Jadi kalau sudah ada kesepakatan ya sebenarnya sudah selesai kan. Apa yang mau di Hah? Lah saya barusan sejam nelpon papanya Panda, nanya itu.
Ya, memang. Ya, nah, jadi kan begini, makanya kan saya berbicara masalah timeline ya, Mbak ya. Kejadian ini terjadi sebelum kasusnya Mbak R. Dan Panda saat itu sudah menyesali perbuatannya dan sudah meminta maaf atas segala kejadian yang terjadi di masa lalu. Dan netizen kan sudah sepakat untuk memaafkan kejadian dia itu sampai per 29 Juli lah. Anggap aja pas podcastnya Densu jalan. Dan karir Kanda mulai jalan. Nah kemudian, ya kan aneh juga. Kemudian dia menyalahkan Panda lagi atas kelakuannya sebelum Juli. Paham nggak maksud saya, Mbak? Ya. Beda kasus kalau setelah podcast Juli, ya kan, kemudian Agustus mah dia melakukan lagi. Nah, itu tidak termaafkan. Nah, tapi kan ini kan istilahnya biarkan kenakalan yang sudah terjadi di masa lalu dan dia sudah meminta maaf dan sudah dimaafkan. Masalah korbannya kemudian meng-up lagi, ya itu kan hak korban ya. Tapi kan kalau kita sebagai seorang netizen yang paham dan yang cerdas ya kan kita harus tahu seperti itu dong. Nah, nanti kan tinggal tunggu aja kesepakatan tertulisnya itu seperti apa. Baru nanti kita bisa berkomentar lagi. Kalau sementara ini kan nggak bisa berkomentar, yang ada kan meraba-raba gitu loh. Tapi kalau yang ketika tadi saya tanyakan ke bapaknya Pak Anda itu dibacakan ya sekilas ya. Artinya tidak ada tuntutan untuk Panda di kemudian hari. Itu yang poin yang saya dengar. Ya, kalau dari bapaknya sih pasrah, dia tidak akan berpikir. Tadi saya sudah ngobrol sama bapaknya Pak Anda ya. Ya, dia tidak akan membuat statement apa-apa karena takut untuk memperkeruh. Cuman yang perlu ditekankan adalah ini kan kejadian sebelum kasusnya Mbak R gitu loh. Ya memang sebelum kasusnya Mbak Erika, sebelum Panda seperti sekarang ini kan kita melihat Panda yang berbeda ya, yang buas, yang liar, yang fuckboy. Nah, kan kemudian ketika di kasus di Presiden itu kan dia udah meminta maaf atas segala yang dilakukan di masa lalu. Nah, ini kan kemudian kan masa lalunya diungkit lagi, dipermasalahin lagi. Yang bodoh siapa dong? Ya, jadi ini ini jadi ini adalah kasus ini sampai Cynthia ini terjadi ini berawal dari podcastnya Densu sama Panda. Jadi ketika dia melihat podcast itu, kemudian dia menghubungi lagi Panda, gitu kan. Nah, tapi kan posisinya saat itu yang menghubungi Panda itu kan nggak satu dua, banyak gitu loh. Jadi kalau menurut berdasarkan papanya itu kan waktu itu kan ketika kasus lagi meledak itu kan yang megang kendali dari handphone Panda itu kan papanya. Nah banyak yang meminta tanggung jawab kayak begini ini nggak satu dua, banyak gitu loh. Bapaknya juga bingung mana yang benar mana yang nggak benar gitu kan. Kok semua pada minta. Nah akhirnya ya kemudian WA-nya diblokir. Apalagi ketika ditanya sudah ada surat pernyataan itu. Berarti kan udah clear. Masalahnya sudah selesai. Itu berdasarkan keluarga Panda ya. Ya sebenarnya begini, ini kan bukan masalah berani atau tidak berani. Kalau dari kacamata keluarga Panda kan ini dia sudah ada, ibarat kata itu sudah ada surat pernyataan pelepasan hak gitu loh. Ya, nah, aku tidak tahu, cuman dari surat, makanya kan lebih baik kan kita tunggu suratnya itu tulisannya seperti apa, gitu loh. Kalau dari yang tidak yang dibacakan itu kok nggak ada nominal, karena memang sudah diberikan sejumlah nominal, gitu loh.
Pakai kondom. Kalau nakal pakai kondom, dan itu aja nasihatnya. Terus mau nasihat apa lagi dong? Wong itu ketemunya juga di dunia malam, kejadiannya juga di klub, ya. Kemudian ya sama wanita klub, ya kan? Kita juga nggak bisa berbicara. Saya nggak ngomong dia itu wanita nakal apa enggak, tapi ya kan bukan, kalau wanita yang ke klub kan juga bukan wanita baik juga gitu loh, teman-teman. Ini kan bukan kasus seorang penjahat menghamili orang baik, ya sama-sama playernya lah. Sama kasus bedanya yang kemarin Erika itu artis, ini player lokal gitu. Ya apa yang mau diharapkan dari hubungan dunia malam, Mbak? Kalau berbicara salah ya pasti dua-duanya salah, sama-sama berdosa gitu kan. Ya kan kembali kalau masalah karir itu kan tergantung netizen yang menilai. Cuman kan sekali lagi, saya selalu berbicara dalam kasus ini, kita itu harus melihat timeline. Ibarat kata anak Anda nih melakukan kenakalan nih, ya kan? Sampai bulan lalu, sampai hari ini dia melakukan kenakalan, jeder. Kenakalannya banyak nih, dan kemudian dia sudah meminta maaf dan Anda sudah memaafkan. Kemudian ada orang yang lapor, anak ibu 2 bulan yang lalu mukul saya. Pertanyaannya, Anda marahin nggak? Kan dia udah ngaku, dia udah minta maaf, dan kamu udah maafin gitu loh. Kemudian ada orang yang 2 bulan yang lalu lapor tentang kenakalan anak Anda. Kan logikanya seperti itu aja gitu. Tinggal kan masalahnya kan ini kan digoreng kemana-mana lagi. Karena memang kan ya dengan kenaikan pamor panda itu yang melejit ya. Kan kita nggak nyangka juga kan. Saat itu kan semua orang cancel, tiba-tiba semua orang mengidolakan, bahkan sekarang ibu-ibu berhijab pun mengidolakan panda. Ya pasti ada orang-orang yang tidak suka dengan keberhasilan itu dan berusaha untuk menjatuhkan, itu wajar lah, kan kita tinggalnya di Indonesia Mbak, bukan di Mars. Ya, jadi sekarang ini orang itu mungkin pengangguran ya, karena memang tidak ada lapangan pekerjaan, pengangguran, akhirnya itu berusaha mengintervensi hidup orang, ngatur-ngatur hidup orang. Harusnya begini, kamu harusnya begini. Dan itu DM-nya nggak ke Panda lah. DM-nya malah ke saya gitu loh, kan bingung saya kan. Nah, saya itu kan bukan apa-apanya gitu loh kan. Lah kok nyuruh-nyuruh Panda untuk melakukan itu pakai nama saya itu kan saya bingung ya. Ya itulah indahnya bersosial media di tahun 2025 ini. Ya kita cuma ketawa aja, tapi kan buat para penonton juga menjadilah penonton yang cerdas. Memahami kasusnya nggak cuma sekedar ada masalah nyolot, ada masalah nyolot. Netizen itu kan selama ini kan sama Panda itu kan hubungannya roller coaster kan. Kadang benci, kadang cinta, kadang benci, kadang cinta, kadang benci, kadang cinta. Lama-lama stroke loh. Jadi kalau sama artis ya kan, kalau ngefans itu fans lah karyanya gitu loh. Masalah kelakuannya ngapain kita ngurusin gitu loh. Saya ngefans sama Bung Karno karena beliau adalah yang memerdekakan Indonesia, pahlawan. Masalah Bung Karno punya istri 9 kan bukan ranah saya untuk menjustifikasi. Biarin diselesaikan sendiri gitu kan. Nah mungkin karena nggak lega ya akhirnya terjadi podcast di Denny Sumargo. Ya nggak apa-apa gitu loh. Wajar kok itu. Saya juga tidak menyalahkan yang bagian cewek ya. Nah, buat netizen sendiri nih pesen nih ya, Mbak, tolong kalau anu Mbak. Netizen sendiri itu terlalu apa ya? Eh good looking, selalu good looking itu bisa mendapatkan, ketika korbannya Mbak Erika yang cantiknya luar biasa, banyak orang langsung membela Erika. Begitu korbannya yang menurutnya biasa-biasa aja pada menghujat. Nah itu cobalah stop lah yang kayak gitu-gitu tuh lah. Orang itu kan jelek ataupun cantik itu kan ciptaan Tuhan, dan setiap orang punya persepsi sendiri, nggak perlu pakai
itu yang dijadikan perguncingan itu loh. Kan itu kan menyakitin hati si cewek juga, apalagi kan dia punya anak ya. Nah, cuman kalau masalah mau tes DNA, mau ketemu apa segala, ya kan kita bukan ranahnya di situ untuk mencampuri. Tapi dari hasil percakapan dengan papanya Panda, dengan Panda memang eh, pegangan dia itu adalah surat pernyataan. Jadi kalau sudah pernyataan kan dianggap selesai kan. Hubungan selesai, hak dan kewajiban juga sudah selesai. Artinya tidak ada hak yang dilanggar di situ, nggak ada kewajiban yang dilanggar di situ. Ya udah dan gitu loh. Nah, kemudian tiba-tiba muncul lagi, kemudian mencari sensasi ataupun mencari perhatian di sosial media, ya itu kebebasan mereka juga untuk melakukan hal-hal seperti itu. Saya tidak tahu kapan, cuman saya sudah ngomong ke papanya Pak Panda, sebisa mungkin segera lah. Karena kan kalau sudah ada dengan surat itu kan ya sudah, ibarat kata kan begini loh Mbak, kamu tuh ini ibarat ya, bukan bukan saya tidak anu kan. Ibarat kata kamu tuh transaksi jual beli dengan seseorang dan kemudian hamil kan ya, bukan garansinya, masa penjualnya minta garansi ke pembeli kan ya aneh juga gitu loh.